ya, akun sulap merah, akun Instagram Marcel Radival 1 dan Marcel Radival. Gimana proses jalannya BAP hari ini, lancar atau gimana? Alhamdulillah proses BAP hari ini lancar dan masih berlanjut. Tapi sini Pak Agus juga masih dipanggil lagi sekali lagi karena mencocokkan berkas-berkas yang ada. Karena ada beberapa akunnya yang bernama Marcel itu tidak terdeteksi, mungkin hilang atau di-banned atau gimana. Atau sengaja dihilangkan kita nggak tahu. Tapi ada kecurigaan. Ada kecurigaan kita juga. Yang pasal berapa sih, Bang? Pasal yang dilaporkan oleh kita pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A. Ancaman hukumannya 6 tahun seperti yang. Kalau soal Richard ini gimana, Bang? Ya, namun hari ini kita juga melaporkan saudara Dokter RL ya, Dokter LR dengan dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE junto pasal 45A dengan ancaman hukuman 4 tahun dan 6 tahun. Ya. Itu kenapa, Bang? Alasannya melaporkan RL? Itu karena beliau kami juga telah melakukan perbuatan yang merugikan organisasi para dukun ya, organisasi para dukun dan merugikan anggotanya yang bernama Habib Zindan Al-Habsyi. Dan banyak lagi video-video yang kami ambil dari yang beredar yang diunggah dengan sengaja oleh saudara Dr. Richard Lee, termasuk video baru-baru ini yang menantang para dukun sakti untuk bersedia ditusuk atau diapa dengan pisau bedah dengan hadiah 100 juta. Dr. Richard Lee juga telah diduga menghina kesenian debus dan ilmu al-hikmah yang selama ini kita tahu dalam budaya Islam ada juga ya, budaya-budaya suku tertentu ada juga debus dan al-hikmah itu. Dia menantang dengan gampang seluruh para pemilik ilmu debus dan al-hikmah untuk membuktikan kesaktiannya dengan ditusuk atau diiris memakai pisau bedah dengan hadiah 100 juta per kepala. Ini kan merupakan satu dugaan pelecehan terhadap budaya suku yang ada di Indonesia, salah satu suku yang ada di Indonesia atau beberapa suku yang ada di Indonesia. Makanya di sini agar tidak melebar dari pihak organisasi dukun yang bernama TPHDI ya, TPHDI Tabib Paranormal Hipnoterapi dan Dukun Indonesia ini juga melakukan hal-hal secara profesional, seperti tidak seperti apa yang dipikirkan oleh mereka bahwa dukun itu kalau ada masalah harus ke dukun lagi, itu tidak. Karena dukun ini sudah modern, jadi mereka juga melakukan hal yang modern sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jadi secara profesional mereka melakukan tindakan hukum normatif. Artinya di sini mereka sudah menunjukkan bahwa mereka ini tidak lebih bodoh dari yang lainnya gitu. Tapi laporan hari ini terhadap Dr. Richard Lee diterima polisi dengan baik atau gimana? Alhamdulillah surat laporannya sudah keluar. Karena tuh dengan Dokter pengakuannya ya. Dokter RL ya. Tadi melaporkan Dokter LR. Boleh ditunjukkan, Bang? Ini cepat, jangan banyak ngomong. Jadi itu, jadi laporannya lagi diambil lihat sama laporan yang Marcel Radival ya, akun Marcel Radival. Jadi saya bawa ya karena dua kan. Hari ini berita acara pemeriksaan ya, saksi-saksi pelapor dan laporan kita juga gitu. Jadi keselip tadi di di penyidik. Karena lagi naik ke atas Polres Metro Jakarta Selatan untuk memenuhi panggilan berita acara pemeriksaan terkait laporan kita terhadap Marcel Radival ya, akun Instagram dan akun
media sosial atas nama Marcel Renival 1 dan Marcel Renival 2. Laporan kami minggu lalu. Dan insya Allah kita juga datang untuk konseling terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee. Diduga dilakukan oleh Dr. Richard Lee. Makanya hari ini kita mau konseling dulu dengan pihak Polres. Kalau masuk kita langsung buat laporan. Oh, berarti hari ini ada 2 agenda ya Bang? 2 agenda. Jadi berita acara pemeriksaan, ya, pemeriksaan saksi pelapor dan pemeriksaan konseling terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee terhadap klien saya. Untuk yang dibawa apa nih Bang yang lapor? Abang bawa berkas Kalau apa? laporan kita bawa flash disk dan screenshot beberapa video dari Dr. Richard Lee yang beredar di media sosial sehingga menjatuhkan kredibilitas dari klien kami. Klien kami bernama Jindan Al-Habsyi dan organisasinya. Sebelumnya Abang udah memberikan somasi kepada Dr. Jody? Sudah somasi tertulis sudah, somasi lisan sudah, melalui media sosial sudah, dan beliau sudah menjawab somasi tersebut. Bahkan tadi juga dia udah nelpon saya dan saya juga tidak bisa menjawab undangan beliau ke podcastnya. Jadi saya bilang udah urusan ini normatif aja dokter. Saya akan mengikuti perintah daripada klien saya sebagai pemberi kuasa. Jindannya sendiri sekarang gimana Bang? Kok nggak ikut Bang? Kalau Jindan itu sekarang ini karena beliau udah ditegur sama Padepokan Haji Muhammad Ridwan ya, BHR, Bang Haji Ridwan, dan ditegur juga oleh para habaib-habaib, jadi Jindan nggak bisa keluar sekarang. Untuk sementara ini Jindan nggak boleh keluar dan kemungkinan nanti laporannya juga kita konseling kalau memang bisa dari perwakilan organisasi organisasi dukun ya, dukun dan PGI ya, dan bukan ya, jadi kalau memang bisa dari mereka nanti kita buat laporan. Tapi kalau nggak bisa memang nggak mau kita turunkan Habib Jindan Al-Habsyi. Sip. Oke. Ya, Bang. Ya oke. Cuma kasih wajar kan teman. Ini bulan Aman Bang. Udah ngopi nih Bang. Oke. Siap.